Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di Kuis Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita sudah memasuki pembahasan pembagian khobar. Setelah kemarin kita sudah mengetahui apa itu mubtada dan khobar dari definisinya dan pembagiannya. Kita ingat kemarin pengertian dari mubtada yaitu apa? Huwa al-ismu al-marfu al-mujarrad anil awamilil laftiyah. Yaitu kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil laftiyah. Ya. Kemarin sudah dijelaskan khobar juga huwa al-musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada al-faidah. Nah, teman-teman bisa dicek ulang yang mengenai ta'rif definisi dari mubtada dan khobar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah memasuki yaitu ke pembagian khobar. Jadi kemarin kita sudah mengenal pembagian mubtada, yang mana mubtada itu ada yang muawwal, ada yang soreh ya, mubtada soreh sama muawwal bisoreh. Teman-teman bisa cek lagi ya. Nah, jadi aqsamul khobar yaitu pembagian khobar. Khobar itu ntar khobar dari mubtada yaitu ntar dibagi menjadi berapa? Yaitu di sini yang saya akan bahas yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kita sebut dengan khobar mufrad, yang kedua yaitu khobar jumlah, yang ketiga yaitu khobar sibeh jumlah. Nah, oke ya. Nah, yang khobar mufrad itu kayak gimana? Jadi khobar mufrad itu laisa jumlah wala sibeh jumlah. Ya, kalau khobar mufrad berarti khobar yang bukan jumlah dan bukan sibeh jumlah. Nah, contoh di sini Muhammadun mujtahidun. Nah, lafaz mujtahidun kita sebut di sini berupa khobar mufrad. Mujtahidani di sini berupa isim tasniyah. Nah, yang dimaksud mufrad itu apa? Laisa jumlatan wala syibe jumlah. Nah, di sini khobarnya khobar mufrad. Meskipun di sini ya bukan meskipun ya, ini isim tasniyah, dan mujtahiduna yaitu jamak mudzakkar salim. Di sini yaitu khobarnya kita sebut dengan khobar mufrad. Oke. Kemudian kita yang kedua yaitu khobar jumlah. Khobar jumlah yang kemarin sudah disebutkan juga yaitu ntar ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Nah, khobar jumlah itu kayak gimana? Nah, jadi khobar jumlah yaitu gimana? La budda ayyashmala ala rabitin yarbitu al jumlata bil mubtada. Yaitu mengharuskan yaitu adanya robit penghubung yang berkaitan dengan jumlah yaitu dengan mubtada. Gampangnya sih mubtadanya itu mubtada yang kedua yaitu mempunyai kaitan dengan mubtada yang pertama. Ini contoh yang salah ya. Muhammadun as-sayyaratu jamilatun. Ini contoh yang salah. Nah, tapi contoh yang benar, nah ini mubtada. Nah, di sini yaitu khobar. Khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya apa? Berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah apa? Berupa mubtada juga. Misal kalau dimaknai makna pesantren, Muhammadun utawi mang Muhammad iku sayyaratuhu. Iku itu menjadi khobar. Iku sayyaratuhu kang utawi kendaraane mang Muhammad. Nah, yaitu mempunyai robit hu. Yaitu dia kembali ke mubtada awal. Nah, kalau misalnya ngelihat di atas itu kan dia nggak mempunyai robit.
Makanya ini susunan yang salah. Yaitu mempunyai harus mencakup robit yang kembali ke mubtada. Sayyaratuhu iku sayyaratuhu kang utawi sayyaroh Muhammad, kendaraan Muhammad iku jamilatun. Nah, ini khobar kedua dari ini mubtada yang kedua. Oke. Jadi ntar jumlah itu ada ismiyah dan fi'liyah. Ini merupakan contoh yang jumlah ismiyah ya. Ntar di bawah saya jelaskan lagi mengenai jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah. Nah, terus kemudian khobar yang ketiga yaitu khobar syibeh jumlah. Apa saja? Yaitu yang pertama ada dorof, kemudian yang kedua ada jar majrur. Langsung saja kita masuk ke pembahasan khobar jumlah yang ismiyah dan fi'liyah ya. Khobar jumlah yaitu ismiyah dan fi'liyah. Contoh dari ismiyah yaitu jumlah ismiyah, yang pertama yaitu berupa isim, kemudian yang kedua isim yang mencakup domir yang kembali ke isim. Ini isim yang pertama ya Muhammad. Nah, ini isim yang kedua. Nah, yasmulu ala domir yarji, dia mempunyai domir yang kembali ke Muhammad, hu. Nah, kita berupa kalimat isim yang mempunyai domir berupa hu yang kembali ke Muhammad. Nah, kemudian mufidun merupakan khobar terhadap isim yang kedua. Nah, di sini berarti Muhammad berarti dia mubtada, kitabuhu yaitu khobar sekaligus ya khobar jumlah ismiyah. Ya, kitabuhu ini kita sebut khobar jumlah ismiyah. Nah, karena dia menduduki juga gitu, sekaligus dia sebagai mubtada juga. Mubtada kedua. Nah, mufidun sebagai khobar dari kitab. Maknanya Muhammadun utawi Mang Muhammad kitabuhu kang utawi kitabnya Muhammad iku mufidun, berfaedah. Atau contoh yang lain di sini ulaika, mereka orang-orang, jazaohum iku jazaohum utawi balasannya mereka iku magfiratun, diampura mirrabbihim dari Tuhan mereka. Ini mubtada, jazaohum khobar jumlah ismiyah ya. Ini berupa khobar doang. Nah, jumlah ismiyah di sini. Khobar jumlah ismiyah. Nah, kemudian khobar jumlah fi'liyah contohnya apa? Allahu utawi Gusti Allah iku yabsutu. Nah, yabsutu di sini berupa fi'il mudhari yang mempunyai domir yang kembali ke Allah, yaitu meluaskan sapa Allah ar-rizqa atau memberikan sapa Allah ar-rizqa ing rizqi. Yabsutu itu secara arti beber ya. Indonesianya bisa teman-teman cari. Allah yabsutu ar-rizqa, Allah memberikan rizki liman yasha, kepada seseorang yang Allah kehendaki. Jadi di sini yabsutu itu merupakan khobar jumlah fi'liyah. Allahu utai Gusti Allah iku yabsutu, beber sopo Allah ar-rizqa ing rizki liman kepada seseorang yasyakan menghendaki sopo Allah ihu ingman. Oke, itulah mengenai jumlah. Khobar jumlah ada ismiyah dan fi'liyah. Kemudian yang syibeh jumlah, khobar syibeh jumlah, yaitu ada yang berupa dorof dan yang berupa jar majrur. Contoh yang dorof, al-kitabu utawi kitab iku fauqa. Iku fauqal maktabi, di atas meja tulis. Nah, khobarnya berupa dorof ya. As-safaru utawi lelungan iku qabla zuhri, sebelum zuhur. Ini kan, ini dorof makan, ini dorof zaman. Fauqa di sini sebagai khobar. Namanya khobar sibe jumlah. Fauqa. Dorof kita sebut dengan sebutan khobar sibe jumlah. Oke, yang jar majrurnya apa? Al-kitabu fil haqibah.
Alkitabu tawi kitab iku fil haqibah di dalam tas. Zaidun utawi mang Zaid iku fid dari tetap ing dalam umah. Ya, ini berupa khobar yang jar majrur kita sebut dengan khobar syibeh jumlah. Khobar syibeh jumlah ada dua, ada yang berupa dorof, baik itu dorof makan atau dorof zaman, atau yang kedua yaitu syibeh jumlah yang berupa jar majrur. Nah, itu sedikit ya. Ya, kita sudah selesai mengenai bab mubtada wal khobar. Kemarin sudah dijelaskan mubtada wal khobar secara ta'rif. Kemudian sekarang kita sudah membahas pembagian dari khobar. Yaitu berarti khobar sendiri ntar ada mufrad, ada jumlah ismiyah fi'liyah, kemudian sibe jumlah. Ada yang jumlahnya ada jumlah khobar, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian khobar sibe jumlah ada yang berupa dorof, dan baik itu dorof zaman ataupun dorof makan. Yang kedua yaitu sibe jumlah yang berupa jar majrur. Bagi teman-teman yang kurang paham mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan, monggo kiranya bisa ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.